Assalamualaikum para cantik-cantik juga para teman-teman onlineku di channel Rizka and Latifah. Kali ini aku mau membacakan sebuah kisah, bukan puisi ya, sebuah kisah juga catatan tentang lebaran selama pandemi. Pandemi seolah tidak menjadi waktu yang berakhir. 17 Maret 2020 ketika itu mulai telah dicanangkan oleh pemerintah bahwa masa-masa pandemi ini banyak teori-teori yang bertebaran juga berkeliaran yang menyatakan dan mengkultuskan bahwa ini adalah buatan manusia. Terlepas dari itu, Syawal, Paskah, Nyepi, maupun hari-hari keagamaan di bumi Indonesia tercinta ini tetap berjalan. Hari ini, 6 Syawal 2020, telah terpegangkan bungkusan kertas berwarna putih ataupun warna-warni dengan judul Angpau Lebaran. Tidaklah dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan hiruk pikuk silaturahimnya setiap tahun, gaya khas tradisi untuk mudik itu telah sirna untuk tahun ini. Tidak demikian dengan kita yang masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka dari desa ke desa, kalau kita di desa sih, dari tetangga ke tetangga maupun sanak saudara yang terdekat. Tentu dengan protokol yang tetap dijalani dan dipatuhi kita semua ya. Kalaupun begitu, saya akan menyoroti tentang lebaran selama pandemi. Lebaran selama pandemi ini begitu berat, apalagi untuk mereka yang jauh tidak bisa bertatap. Berat karena tidak bisa memeluk erat sanak saudara, apalagi anak juga orang tua. Kerutan sepuh juga goresan keriput yang ada di bayang tetap terguras. Di dalam hati mereka hanya bisa menangis dalam gersang karena tidak bisa bertatap secara langsung. Untuk kita yang berada di perantauan, untuk kita yang berada di kampung halaman yang tetap melanjutkan kehidupan lebaran selama pandemi. Ada pula yang rela menutup pintu depan rumahnya erat-erat supaya tidak ada pandemi yang tertular secara berurutan. Kadang saya sedih sih ketika melihat mereka yang rela dan tetap kukuh bisa nekat untuk mudik. Tetapi di lubuk hati saya memang perantauan tetap tempat yang tidak nyaman di saat lebaran. Baik teman-teman, para cantik-cantik Ju, inilah sebuah kisah dan catatan yang ada selama Syawal berjalan di hari ke-6. Dan saya tetap di rumah aja untuk menyampaikan beberapa kisah. Juga mungkin untuk teman-teman yang rela mendengarkan suara saya, rela menonton angpau yang ada di pegangan tangan saya, dan ini tidak seberapa dengan tahun-tahun kemarin. Sebenarnya ada rasa yang bisa saya sebutkan bernama sedih, tetapi tidak harus dipedihkan ya. Karena ada yang patut dipedihkan dan sedihkan ketika rasa sudah tidak bisa terasa lagi, tidak bisa belajar memaafkan diri sendiri, tidak bisa menerima, apalagi hanya sekedar berterima kasih kepada diri sendiri. Ya, untuk menjalani lebaran selama pandemi itu memang tidak mudah, tetapi harus tetap berjalan. Teman-teman onlineku, teman-teman
yang ada di dunia nyata. Meskipun pandemi ini sudah ditetapkan sebagai new normal atau kehidupan yang akan tertata secara normal lagi dengan pola hidup yang baru, tetapi tidakkah mungkin bahwa maut telah disiapkan oleh Tuhan, dan tidaklah mungkin bahwa keadaan-keadaan yang di luar prasangka dan perkiraan rencana manusia tetap kalah sama yang membuat takdir ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kita yang telah merancang ini tidak mungkin menyalahkan atau membiarkan konspirasi atau teori-teori yang menyatakan bahwa ini adalah buatan manusia. Kalaupun benar, aku menyatakan ya sudahlah, ini kan sudah ditakdirkan. Ya udahlah, gimana lagi, memang kita sebagai manusia yang tidak ada kuasa apapun ya, walaupun mereka yang membuat sendiri pun juga tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kalaupun begitu, rencana Tuhan itu sudah membiarkan begitu apiknya. Tuhan tidak tidur, Gusti Allah mboten sare. Kalau mereka tetap bersikukuh untuk merusak dunia, ya mau dikata bagaimana. Dulu saat masa Nabi juga pernah disampaikan bahwa kiamat itu banyak sekali tandanya, dan kita semua yang mengalami di sini saat ini, waktu ini juga, masa ini juga merasakan yang sama. Ya, semoga kita selamat dan lebaran selama pandemi ini bisa menjadi waktu untuk reflektif, untuk evaluasi, untuk hal-hal yang bermanfaat meskipun hanya dikatakan rebahan saja. Tetapi setidaknya kita tidak bisa seenaknya sendiri. Katanya takdir itu diusahakan, tapi kalau sampai kita semua membiarkan takdir ini sesuai dengan kemauan kita sendiri, alangkah egoisnya. Baik, lebaran tidak hanya uang baru pecahan yang bertebaran. Lebaran juga hanya waktu yang bilang bahwa ini bisa terlewat begitu saja. Tetapi kita sebagai manusia jangan sampai menghilangkan apa yang telah kita dapatkan selama bulan puasa kemarin. Saling memberi, saling mengingatkan dalam kebaikan, juga untuk memberikan angpau-angpau di masa setelah lebaran ini. Tidak ada salahnya kan kita menyimpan uang angpau hari ini untuk angpau di bulan-bulan selanjutnya. Karena sesuai perkiraan para ekonom di dunia, selama lebaran ini, pandemi ini tidak akan segera berakhir. Bisa saja 1-2 tahun virus ini tidak bisa hilang di muka bumi ini. Kita siapkan uang angpau-angpau yang telah kita pegang hari ini dan masih utuh untuk diberikan kepada mereka yang belum memiliki. Banyak sekali pekerjaan dan yang harus dipulangkan. Tadi pagi saya menonton berita bahwa ada sekitar 860 anak buah kapal yang dipulangkan di pelabuhan Surabaya di Tanjung Priuk. Dan itu membuat saya miris ketika angpau lebaran hanya satu saya pegang di sini. Itu tidak ada apa-apanya dengan mereka yang harus kehilangan sepanjang hidupnya setelah dia dipulangkan. Jadi bagaimana lebaran selama pandemi? Itu adalah rasa dan keadaan di mana kita mau berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih, semoga pandemi corona ini Allah ciptakan untuk menjadi hikmah yang besar, juga hikmah untuk alam semesta. Juga aku bisa menyimpulkan semoga pandemi ini segera berakhir dan menjadikan kehidupan normal yang sedia kala, tanpa protokol, tanpa apapun. Amin, amin ya robbal alamin.